Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septian Pita dengan NPMB 1A021217. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah perkembangan kejahatan internasional. Nah, kejahatan yang digolongkan menjadi extraordinary crimes, yaitu kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan yang tidak diberlakukan keterbatasan jangka waktu karena termasuk ke dalam kejahatan paling keji. Bahkan, tidak ada peraturan maupun yang mengatur tentang pembatasan waktunya. Kejahatan internasional yang termasuk dalam yurisdiksi pengadilan internasional menurut Statuta Roma 1998, yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Kejahatan perang ialah kejahatan khusus yang dipicu oleh konflik bersenjata. Kejahatan terhadap kemanusiaan meliputi gradasi martabat manusia dan tindak kekerasan atau serangan sistematis yang dilakukan terhadap populasi sipil. Keberadaan kejahatan internasional berasal dari kebiasaan yang terjadi dalam praktek hukum internasional. Kejahatan perang dan bajak laut adalah kejahatan internasional tertua di dunia yang lahir dari kebiasaan internasional. Pada tahun 1474, Peter von Hagenbeck melakukan tuntutan perihal kejahatan perang pertama kali di Jerman. Bajak laut dianggap sebagai kejahatan internasional karena telah merusak hubungan dagang antar bangsa. Perkembangan kejahatan internasional antara lain ditandai dengan perjanjian mengenai bajak laut antara Inggris dan Amerika yang dikenal dengan Jay Treaty pada 19 November 1974. Dan perjanjian tersebut tidak terdapat ketentuan yang menegaskan pelaku bajak laut sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara internasional. Pada tahun 1625, dalam kaitannya kejahatan perang, seorang ahli hukum, Hugo de Groot atau Grotius, ada 3 hal yang ditegaskan. Pertama, peperangan yang dilakukan dengan niat tidak benar layak dituntut. Kedua, pelaksanaan peperangan secara melawan hukum bertanggung jawab atas akibat yang terjadi dan secepatnya diketahui. Ketiga, jenderal atau prajurit yang sesungguhnya dapat mencegah kejadian yang merugikan sepenuhnya dapat dituntut untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Kejahatan terhadap kemanusiaan untuk pertama kali dikenal dalam deklarasi bersama antara Prancis, Inggris, dan Rusia pada 24 Mei 1915. Deklarasi ini bertujuan untuk mengutuk tindakan Turki atas kekejaman yang dilakukan selama perang terhadap populasi Armenia di Turki. Pada Perang Dunia Kedua yang memiliki potensial kekerasan terhadap rakyat sipil oleh pemerintah suatu negara, konflik etnis antar suku, penumpasan organisasi yang dianggap mengganggu dan mengancam kedaulatan negara, perjuangan dengan ideologi dan revolusi, kebanyakan pelaku utama dari konflik ini yaitu negara atau penguasa pemerintahan. Pada 1960-an, terjadilah konflik di bekas Yugoslavia dan genosida di Rwanda. Pengadilan Kejahatan Perang Yugoslavia dan Pengadilan Kejahatan Rwanda didirikan oleh PBB untuk mengadili pelaku kejahatan internasional selama konflik tersebut. Statuta Roma adalah dokumen yang membentuk Pengadilan Pidana Internasional atau International Criminal Court atau ICC. ICC ini adalah pengadilan parlemen yang berwenang mengadili individu atas kejahatan tersebut. Kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, kejahatan genosida, dan kejahatan agresi. Statuta ini mulai berlaku pada tahun 2002. Pengadilan ini didirikan untuk mengadili individu yang terlibat dalam konflik di Sierra Leone, termasuk pemimpin pemberontak yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Konvensi Jenewa dan protokol tambahan yang mengenai perlindungan korban konflik internasional adalah dokumen penting dalam perkembangan hukum humaniter internasional dan mengatur perlindungan individu yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata. Seiring waktu, perkembangan hukum internasional telah menciptakan kerangka kerja untuk mengadili individu yang melakukan kejahatan serius di tingkat internasional, serta mengatur prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia dan perlindungan dalam konflik bersenjata. Nah, sekian dan itu saja penjelasan dari saya terkait sejarah perkembangan kejahatan internasional. Thank you for watching. Bye-bye.